Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi 'ani syuraka'i wal amthal, alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد الذي طهره الله ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب alamin. Segenap takmir Masjid Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ampunan dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, yaitu 10 hari itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Fa insyaallah kita termasuk golongan yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap amal ibadah itu punya bekas, punya dampak, punya athar. Dan athar itulah tanda dikabulkannya suatu amal ibadah. Salat kita, zakat kita, haji kita, begitu pula puasa kita. Maka athar inilah menjadi tuntutan setiap orang yang beriman ketika mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal ibadah. Disebutkan bahwa orang-orang terdahulu itu athar salat itu kadang-kadang mempunyai dampak 1 hari. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Atharnya, athar salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kadang satu fardhah itu atharnya sampai masuk ke fardhah yang lainnya. Subuh setelah sholat, bekas sholat itu ada sampai nanti di waktu zuhur. Ketika athar tadi mulai luntur, dampak ibadah itu mulai luntur, diperbarui dengan ibadah yang lainnya, kemudian mulailah ada athar lagi. Dalam riwayat disebutkan orang dahulu itu athar ibadah sholat 2 rakaat bisa setahun rasanya. Kalau kita Masya Allah 2 menit sudah alhamdulillah. Kadang-kadang mari assalamualaikum, assalamualaikum, sarunge kancane sing ndek ngarep iki wis dirasani. Lah yo milih werna kok koyo ngene yo cek ndesoni wong iki. Nggih. Berarti ibadah itu nggak punya athar. Kalau ada atharnya nggak mungkin dia maksiat. Coba kita
renungkan kadang-kadang, pernah nggak kita merasakan athar itu? Ketika kita menghadiri satu momen yang besar seperti haul, atau duduk dengan orang yang soleh, atau kadang-kadang pernah bangun malam dengan penuh kekhusyukan dan kesempurnaan dalam ibadah, setelahnya itu mesti kita rasakan khusyuk itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita hadir haul satu awali min auliyaillah, 2-3 hari pertama dijak maksiat, dijak ngerasani wong gak gelem. Kenapa? Ini athar, bekasnya ibadah itu ada. Makanya ketika kita ziarah kubur para aulia, ataupun setelah melakukan haji atau umroh, biasanya haji sing anyaran nak ngoten toh, pulang itu athar. Apa yang dia rasakan dalam ibadah itu sampai lama, tapi lama-lama luntur. Nah, agar nggak luntur, kita lanjut dengan ibadah lagi terus. Dan athar inilah menjadi tujuan kita dalam beribadah kepada Allah. Begitu pula yang disampaikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jum'ah ilal jum'ah, min Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Sesungguhnya Ramadan ini 30 hari kita berpuasa, ini athar dan dampaknya 11 bulan minimal, sampai masuk Ramadan lagi. Kita ditempa lagi di bulan Ramadan, ditarbiyah, ditazkiyah, disucikan hati kita, diperbaiki amal perbuatan kita. Idza jutunibatil kabair, maka apabila athar itu masih ada, kafaroh, kita sudah diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asal dampaknya masih ada. Kalau dampaknya nggak ada, pasti dia akan berbuat dosa. Nah, kalau dia berbuat dosa, kemana kafaroh itu? Makanya kata Rasulullah, jauhilah dosa-dosa besar, jauhilah kemaksiatan, melanggar perintah Allah atau melakukan hal yang dibenci atau diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar insya Allah 30 hari kita ini berpuasa, dampaknya insya Allah sampai kelak ketika kita datang saatnya sakratul maut, hingga kita tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan ada 6 hal, 3 yang diharamkan, 3 sesuatu hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo ditelaah, hati-hati dengan kemaksiatan ini, agar kita punya amal ibadah ini punya dampak yang baik, dan insya Allah sebagai tanda dikabulkannya amal ibadah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah 6 hal tersebut? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha harrama alaikum ugugal ummahat. Hati-hati, Allah telah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka kepada orang tua. Niki, kalau habis Ramadan, Lebaran, kita masih belum bisa menggapai ridho kedua orang tua kita, jangan ikut Lebaran, wis ojo melok riyoyoan. Hakikat Lebaran itu kan jauh dari kemaksiatan, dekat dengan ridha Allah. Yang wasitoh perantara ridha Allah ada pada kedua orang tua kita. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam kitab beliau Tuhfatul Ashraf menyebutkan, suatu saat ada seorang anak melihat bapaknya itu di hari Lebaran nangis, riyo-riyo niku nangis.
Kemudian didatangi bapaknya oleh anaknya. Pak, kok nangis rioyo-rioyo? Wah, wong podo seneng kok bapak nangis. Kemudian bapaknya berkata, nak, kula niki wong tua sing dolim, wong tua sing kejem ambek bojo ambek anak. Anaknya bertanya, apa yang kau lakukan wahai bapak? Bapak tadi mengatakan, nak, saat ini aku lihat tetangga-tetangga saudaramu memakai baju baru. Aku nggak bisa membelikan baju baru untuk ibumu dan untukmu. Saat ini orang lagi merasakan nikmatnya lebaran, makan makanan yang enak-enak, suguhannya ya enak-enak. Tapi aku nggak bisa memberikan itu semua kepada ibumu dan saudara-saudaramu. Maka aku merasa bahwa aku ini orang tua yang dolim, orang tua yang kejam, yang banyak kekurangan kepada anak istri. Kemudian sang anak yang mengerti hakikat lebaran tadi berkata kepada bapak, Pak, kula badhe tahan leteng panjenengan, Pak. Monggo, apa yang ingin kau pertanyakan? Saya cuma tanya satu hal. Bapak saat ini ridho dengan saya apa tidak? Bapak saat ini cinta dan sayang dengan saya apa tidak? Saya takut kalau saya jadi anak yang durhaka, ganyang wong tuane ataupun yang lainnya. Maka saya punya satu pertanyaan, Bapak saat ini kecewa nggak punya anak seperti saya? Ridhokah Bapak dengan saya? Maka dijawab oleh bapak tersebut, wahai anakku, demi Allah di hari yang mulia ini aku bersaksi bahwa aku ridho kepadamu. Maka sang anak tadi berkata, Allahu Akbar, al-yawmu lana id. Allah maha besar, inilah benar-benar lebaran buatku wahai bapak. Lebaran itu bukan pakai baju baru bapak, bukan makanan enak. Kapan panjenengan ridho dengan saya, nggak kecewa dengan saya sebagai anak panjenengan, maka itu lebaran yang betul-betul sempurna buat saya. Inilah hakikat lebaran, kalau sudah bisa menggapai ridho kedua orang tua. Maka Rasul mengingatkan bahwa Allah mengharamkan atas kita uquqal ummahat, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Dan sebaliknya Allah ridha dengan orang yang birrul walidain. Allah ridha dengan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Mana mungkin sih kita ini bisa membalas jasa kedua orang tua kita ini, gak bakalan. Siapapun orang tua kita. Ada suatu riwayat di zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu di Madinah, seorang yang ceritanya sudah sampai ke Madinah, yaitu orang dari negeri Yaman. Yaman itu kalau mau ke Madinah minimal 2 hari naik bis, 2 hari. Berarti mungkin sekitar 1.500 kilo. Di Yaman itu ada seorang yang sangat bakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya, tapi ibunya pengen haji. Akhirnya beliau nekat untuk gendong ibunya itu dari negeri Yaman sampai menuju ke Mekah, terus kemudian ziarah Rasulullah ke Madinah. Gak tahu berapa bulan itu digendong ibunya. Setiap masuk satu kota, orang kota itu nyambut, Masya Allah, anak yang sangat bakti sama orang tua. Nggak dapeti zaman sekarang yang seperti itu. Nih, zaman saiki gak usah digendong. Nih, numpak motor bareng ibu mambu titik wis muring-muring. Tuh bu. Nih, itu yang kita dapati sekarang seperti itu, orang tua kurang mendapatkan penghargaan dari anak-anaknya. Kemudian sampai ke Mekah, tinggal beberapa bulan di situ, haji, tawafnya, wukufnya semua digendong. Sampai ziarah Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Umar ketika itu ikut
menyambut kedatangan seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya ini. Kayak datangnya Rasulullah setelah waktu hijrah. Ramenya nyambut ini kayak waktu nyambut Rasulullah hijrah. Orang pengen tahu, ini loh orang sing gendong wong tuane, gendong ibuke, jarak ribuan kilo. Rame mereka. Ketika itu begitu datang, Masya Allah disambut. Salah satu yang menyambut adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Setelah ziarah Rasul SAW, dan saat itu yang alim di antara para sahabat adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu suatu pertanyaan. Apa yang sudah aku perbuat sekarang ini? Menggendong ibuku dari jarak ribuan kilo. Kadang-kadang ibu saya itu buang air kecil besar di punggungku. Sudahkah aku ini bisa membalas jasa ibuku ketika mengandung, ketika melahirkan, ketika mendidik aku ketika kecil? Cukup? Wis papok apa durung? Sudah cukup? Atau harus saya kembalikan, saya gendong lagi sampai pulang ke Yaman, setelah itu selesai, kelar? Bisakah saya membalas jasa ibu saya? Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, wallahi fa innaka lam tajzi hatta zafrah min zafaratil wiladah. Demi Allah, kau masih belum bisa membalas walaupun satu nafas yang keluar ketika melahirkanmu. Ngeden, zafrah itu ngeden itu. Sak denan itu sik durung iso mbok bales. Sedangkan ketika ibu melahirkan anak itu berapa kali dia ngeluarkan nafas. Belum lagi ketika merawatnya, belum ketika waktu hamil dan lain-lainnya. Payahnya orang tua. Mana mungkin di antara kita bisa membalas orang tuanya. Makanya Rasul SAW mengingatkan kepada kita, Allah mengharamkan kepada kita berbuat durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Saya pernah baca kitab seorang alim besar, kalau yang ngerti tasawuf tahu ini, namanya Abdul Aziz Dabbagh. Abdul Aziz Dabbagh ini Masya Allah tiap hari ya qadha dengan Rasulullah, tiap hari ketemu langsung sama Nabi. Kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Syekh Tariqah, ahli ibadah. Beliaulah yang berkata bahwa sesungguhnya kenikmatan di dunia ini ada satu yang lebih indah dari kenikmatan surga, yaitu apa? Ijtima' bin Nabi Yaqobah, bertemu langsung dengan Rasulullah, itu kenikmatan di dunia yang lebih indah dari kenikmatan surga. Ini salah satu dawuhnya beliau. Abdul Aziz Dabbagh ini suatu saat didatangi malaikat. Didatangi malaikat, terus kata malaikat seperti ini, Abdul Aziz, percuma niku nek sampean ibadahnya Masya Allah. Kemudian ditanya Abdul Aziz, loh kenapa? Sebab aku sudah lihat namamu di Lauhil Mahfud, itu tertulis kau penghuni neraka. Wis kon iki wis masya sembayang sampai sajadamu bolong, wis tetep kau bakal penghuni neraka. Gak usah ngoyo-ngoyo wis. Tapi Abdul Aziz Dabbagh ini ngerti hakikat kehidupan. Dia mengatakan, maha malaikat, maaf, saya itu makhluk, tugasnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu tugas saya. Urusan swarga neraka itu urusanku, sakarepe Gusti Allah. Pokoknya Allah ridho aku mlebu neraka luwih afdol daripada surga, tapi gak diridani Gusti Allah. Lihat ikhlasnya ibadahnya Abdul Aziz Dabbagh. Ketika beliau berkata bahwa sesungguhnya aku hanya makhluk, tugasku untuk ibadah sama Allah, urusan surga neraka bukan urusan saya, itu urusannya Allah. Makhluk nggak punya hak untuk itu. Kemudian heran malaikat, Masya Allah, cek ikhlasnya ini kula ibadah. Kembali, ketika kembali di Lauhil Mahfud itu berubah. Abdul Aziz Dabbagh yang tadi penghuni neraka berubah menjadi penghuni surga. Gara-gara apa? Gara-gara perkataannya dia tadi itu Allah rubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak untuk mengubah takdir, itu Allah berhak.
apa yang di Lauhil Mahfuz. Ya. Kemudian malaikat kembali lagi, jawabanmu membuat Allah ridha. Hingga akhirnya, dan keridhaan, keikhlasanmu dalam ibadah pun membuat Allah ridha. Aku lihat namamu itu tadi dirubah, yang tadi penghuni neraka sekarang penghuni surga. Alhamdulillah. Jawaban beliau, itu pun juga bukan urusan saya. Yang penting saya itu ibadah, surga neraka kudu urusanku. Alhamdulillah, kata malaikat, ya wis nek ngono. Cuman kalau boleh saya tanya, wahai malaikat, iya, kenapa sih kok Allah kok mencantumkan saya sebagai penghuni neraka ini? Maksiatku niku apa? Wong saya ini ahli ibadah kok. Saya ini ilmu juga alhamdulillah. Nggak pernah maksiat, hidupnya ibadah mendekatkan diri sama Allah, kok dicantumkan penghuni neraka? Sedangkan yang namanya penghuni neraka itu kan pasti pernah melakukan sesuatu yang membawa murka Allah, baru masuk neraka. Lah perbuatan saya membawa murka Allah ini apa? Dijawab malaikat, tak eling nonggon. Ingat nggak ketika masa-masa remajamu? Zaman sakniki sama masa-masa saya SMP dulu. Iya. Ingat nggak ketika kau tidur di kamar? Kemudian ketika kau tidur, kau waktu itu dalam keadaan sadar alias bangun. Terus kau dengar jejak kaki ibumu yang mau masuk ke kamar. Nah biasanya ibu niku wis mlebet teng kamar mesti ana ae dikongkon. Nak tukokno beras, nak tukokno gula, tukokno minyak. Wis mesti kalau datang ke kamar pasti memerintahkanmu sesuatu untuk keluar membeli sesuatu. Ingat? Iya. Terus ketika itu kau pura-pura tidur supaya ibumu kesian kepadamu dan gak jadi menyuruhmu. Eling kon. Iya, aku pura-pura turu, terus ibu gue delok sakakene anakku turu wis tak ngongkon liyane, tak berangkat dewi. Gara-gara gitu ibumu berangkat sendiri gak jadi memerintahkanmu untuk pergi. Iya, karena hal tersebut Allah murka kepadamu. Niki lho Pak, sing pura-pura turu tok niku lho, sing gentak wong tuwane itu sapa? Sing nglarakno atine wong tuwane terus apa? Napa maneh nek berita-berita teng TV-TV niku kadang-kadang naudzubillah sampai nyelurit wong tuane, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Ini Abdul Aziz Dabbagh. Kemudian riwayatnya Abdul Aziz Dabbagh ini dibuat wasiat oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Delok niki lho nak, iki lho kedudukane wong tuwa. Nangis Habib Ali Habsyi. Kemudian sejak itu Habib Ali Habsyi begitu cinta dengan orang tuanya sampai berkata, Habib Ali Habsyi niki seorang anak yang berkata kepada ibunya, wallahi, demi Allah, kalau ibuku membawaku ke pasar kemudian berkata bahwa ini bukan anakku, budakku ini, la aqrartu ala rik, aku akan mengatakan kepada orang saya budak, bukan orang merdeka. Kalau ibu saya mau jual saya akan berkata saya budak, bukan orang merdeka. Nek sing ngedol ibuku aku ridho. Masya Allah. Ini keutamaan birrul walidain. Dan hati-hati jangan murka, membawa murka orang tua yang di situ membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau Ramadan kita ini sempurna, maka muamalah kita dengan ibu bapak kita akan sempurna. Tapi wis wani kurang ajar mbek wong tuane. Ngelarang atine wong tuane. Nauzubillah, berarti dampak ibadahnya ini belum ada. Nggak mungkin kalau dampak ibadahnya itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba yang bar lil walidain, hamba yang senantiasa patuh kepada kedua orang tua hingga membawa keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang pertama. Yang kedua, wa harrama alaikum wa'dal banat. Wa'dal banat niku ngubur anak wedok. Itu adalah satu daripada adat jahiliyah. Zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah itu aib, punya anak perempuan itu aib. Ya.
Yang pertama kali dalam riwayat sirah atau sejarah tarikh disebutkan bahwa orang yang pertama kali mengubur anaknya itu namanya Ghais bin Amir. Ya, Ghais bin Amir ini punya anak perempuan. Pas perang anaknya itu menjadi tawanan, dibelan-belani untuk melepaskan. Nggak taunya anak perempuan tadi itu terpikat dengan penawan, orang yang nawan tadi. Akhirnya ketika mau ditebus nggak mau, mangkel lebih anak wedok janji le sampai dua anak wedok kabeh dipateni. Itu zaman jahiliyah. Diikuti perbuatan Ghais bin Amir tadi itu ya. Oleh orang-orang jahiliyah, kalau punya anak perempuan bunuh. Bahkan yang pernah melakukan hal tersebut adalah seorang sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, karena nggak tahu. Itu sudah adat. Saya pernah baca kitab, ada seorang di zaman jahiliyah itu punya anak 9 perempuan dikubur semua. Gak nanggung-nanggung dua anak siji loro songo, dua anak wedok dikubur maneh, dua anak wedok kubur maneh. Kalau kadang-kadang kepengen punya anak, anaknya itu kan kalau umur 1 tahun 2 tahun masih belum bisa dibedakan laki perempuan, dibiarkan dulu, dijarno sih, didandani dandan laki-laki dulu sampai umur 6 tahun. Kalau sudah umur 6 tahun mulai tampak kewanitaannya. Kalau sudah seperti itu dirias dengan riasan yang bagus, bapak ini ngajak anak perempuan tersebut ke gurun pasir. Di sana sudah disiapkan kuburan. Kemudian berkata sang bapak kepada anaknya, "Nak, delok napa ndek jero niku?" Anake sik nginceng ditendang, deng. Masuk langsung dikubur. Yuhiluhu biturab. Mati. Dan itu biasa. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ketika para wanita itu dikubur, dosane apa wong wedok niku? Dia lahir nggak bisa menentukan apa kelaminnya, kok terus lain dimain dikubur? Maka wa'dal banat ini perbuatan yang sangat hina, yang disitu membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dipikir-pikir, nek dipikir-pikir, seorang wanita, anak kecil, ketika dikubur hidup-hidup oleh bapaknya, yang jelas bapaknya perbuatannya zalim, kalau nggak tobat dia masuk neraka. Dan anaknya kita tahu kalau anak sebelum bulughh itu mereka adalah orang yang selamat, najin. Jadi kalau umpama anggepen bapake gak tobat, bapake neraka tapi anake teng swarga. Jadi sekejam-kejamnya bapak masih anak itu mendapatkan surga Allah. Maka di zaman sekarang ini ada hal yang lebih kejam dari orang jahiliyah. Napa niku? Orang tua, bapak atau ibu ndak ngubur anaknya, akan tetapi naudzubillah merusak anaknya menjadi atau mencetak anaknya menjadi penghuni neraka. Niki lebih kejam. Nek anak dikubur mlebu surga. Tapi lek anaknya dirusak, khususnya anak wedok, maka dia nggak akan pernah masuk surganya Allah. Dia termasuk orang-orang yang seperti orang mengubur anaknya sendiri. Lho kadang-kadang zaman sakniki nggih, wong tuwa niku lihat anaknya baru mau balik sudah jilbaban, dielingno, nak durung wektune kok wis rabi baru jilbaban no. Lah saiki ya celana cekano ngono lho. Nggih. Anak itu dirusak, mau baik nggak boleh sama ibunya. Dan ini kata Rasulullah memang nanti min asyrati sa'ah. Kalau sudah akhir zaman kata Rasulullah, sayati zamanun yakunu halakur rajul biyadi abawai. Akan datang satu zaman di mana manusia itu binasa, masuk neraka, rusak di tangan kedua orang tuanya. Kadang-kadang leis anak wedoke umur SMA atau kuliah, nggih jilbabe rada dawa titik bingung. Ya apa rek? Anakku jilbabe kedawan. Napa maneh sampai gawe cadar? Duwe apa? Malah aliran apa anakku gak iso turu. Kok
ketakutan ketika anaknya nutup aurat. Tapi nek anaknya gak gelem dijilbabi, celana cekaan, kelambine ngapret, gak karu-karuan, gak bingung iku ibuke. Wis jarno, engko lek rabi lak berubah-berubah dhewe. Ya lek sempet rabi, lek dirabi truk ndisiki terus ya apa iku. Alias ketam iku lho nggih. Coba gak dipikir orang tua-tua sekarang. Kalau anaknya berubah menjadi baik malah bingung. Ini pengalaman saya. Kalau sudah dakwah, nggih, saya buat pesantren kilat untuk khusus perempuan. Dalam pesantren kilat itu kita didik anak-anak itu supaya gimana punya rasa malu. Kemudian ketika pulang, wong tuane telepon mbak aku. Beb, iya, saya mau tanya, iya. Ada apa anak-anak saya ini kok sekarang kok pakai kaos tangan, pakai kaos kaki? Kok bisa sampai kayak gitu tuh kenapa? Loh ya apa sih kon iki? Lah syukurlah lah anakmu nutup aurat tak genakno iku. Mestine kon telepon, ya apa sih anakku muda saiki lah iku telepono. Lho anake dijilbabi kok tambah ditelepon kula niki. Itu berkali-kali saya ditelepon, "Beb, ya apa sih anakku iki gara-gara mondok di panjenengan kumpul misanane moh." Ya betul kumpul misanan moh, sampaiane sing keliru. Nggak mau ketemu misanan sepupu, ya memang bukan muhrimnya, mau ditemukan gimana? Loh, wah alirannya keren, keras. Terus hati-hati Mbak Beb Jamal itu. Nih, loh ya apa? Lah sing ngomong halal itu lho sapa? Nih, saya pernah diundang ke Kalimantan. Ada perempuan-perempuan waktu itu kepingin salaman. Saya menolak, maaf. Loh, Masya Allah, Habib iki kok lain daripada yang lain ya. Kok salaman moh? Loh, memang kenapa? Loh biasanya di sini Beb, ulama itu kalau diajak salaman mau. Ya ulama itu sing lain daripada yang lain. Nggih. Kok kula sing diwara gak normal iku sing ulama iku sing gak normal nggih. Lho wong ulama kok dijak salaman mbok wedok nom-nom kok ya dikekno iku lho apa? Apa meneh lek ulama isik nom kaya kula niki setrum isik gedhe. Lha niku lak bahaya to. Lho hal-hal yang seperti itu dianggap aneh. Memang Nabi SAW sudah mengatakan kepada kita, nanti datang suatu zaman orang tamasuk dengan syariat, berpegang teguh dengan syariat itu seperti berpegang teguh dengan jamroh bara api. Panas, dilokno wong kono kene, dibilang teroris. Nggih. Kita ini sekarang kan caci ataupun di stempel teroris oleh orang-orang barat. Falyathbut, kata Rasulullah, kalau sudah seperti itu tetap berpegang dengan syariat. Ojo wedi, ojo mundur, ojo minder dadi wong Islam. Saat ini ada prediksi yang mengatakan perang dunia pertama itu kejadiannya itu setelah sejarah baru dikatakan itu loh perang dunia pertama. Perang dunia kedua setelah kejadian sekutu perang Soviet sembarang kali itu waktu kejadian perang namanya bukan perang ke dunia kedua, belum ada namanya. Setelah berjalan sejarah baru disebut itu loh perang dunia kedua. Dan kata seorang ahli sejarah mengatakan dan perang dunia ketiga ini sudah datang. Kapan? Semenjak peledakan WTC. Ini perang dunia ketiga. Jadi kita sekarang ini perang dunia ketiga, ini mesti perang kita ini. Bagaimana caranya umat Islam itu minder bi Islami. Tapi Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, falyathbut, pegang teguh syariat. Bener-bener kon. Lu sekarang ini kalau sampean keliling ini, alhamdulillah Indonesia ini enteng sian. Nek ketok ono brewoken titik langsung, wah niku teroris niku. Serbanan titik FPI niku. Nggih. Bagaimana caranya kita itu sekarang dianggap agama yang keras, radikal dan lain-lain. Ini perang. Umat Islam di mana-mana sudah tercoreng. Seakan-akan namanya itu tercoreng. Mau masuk ke situ repot, masuk ke situ repot. Paspor didelok sik, lho kono brewoke. Langsung diinggikno nanti dulu masuk. Iya. Mau masuk ke beberapa tempat nanti dulu jenenge sopo Ahmad, bahaya. Jenenge Ahmad, Muhammad, iki hati-hati. Teroris. Nek
Nek jenenge Joni, nah ini masukkan. Nggih. Fit. Nah, nek sing jenenge Muhammad, ini nih kita sekarang ini sudah diperang. Ya. Maka daripada itu saya ingatkan, kita kembali kepada umat Islam mesti tetap jangan malu untuk menutup aurat. Jangan malu menutup aurat. Anak-anaknya kalau berpegangan dengan syariat, dukung. Jangan kita campakkan anak kita dalam neraka. Anaknya tambah kadang-kadang ini zaman sudah modern, bukan zaman seperti dulu. Biarkan kebebasan, emansipasi. Perempuan anak-anak dibebaskan begitu saja, na'udzubillah min dzalik. Kita nggak mau yang seperti itu. Kita punya syariat, kita punya Quran, kita punya hadis, kita punya manhaj dalam kehidupan kita. Yang ini adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo bapak-bapak, istri dan anak perempuanmu, kalian adalah nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tutup auratnya, jaga pergaulannya, tanamkan rasa malu kepada mereka. Tanamkan rasa malu kepada mereka. Jangan kadang-kadang ingin mengikuti zaman, anaknya dibiarkan kuliah di luar negeri. Dadi apa? Anak itu bagaimana caranya menjadi seorang mar'ah salihah, itu berhasil. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil mendidik Sayyidatuna Fatimah Zahra. Hingga suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, man khairun nisa ya Rasulullah, perempuan yang paling afdal, paling mulia itu siapa? Rasul diam menunggu seakan-akan ingin wahyu turun. Kemudian Sayyidah Fatimah yang mendapat terpaan didikan langsung dari Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku menjawab dengan jawaban tarbiyah didikan Rasulullah kepadaku? Kemudian Rasul mengatakan, jawablah wahai Fatimah. Dijawab oleh Sayyidah Fatimah, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita, allati la tarar rajul wa la yarohar rajul, yang bisa menjaga matanya dari para laki-laki dan bisa menjaga auratnya dari pandangan orang laki-laki. Gembira Rasulullah, berbunga-bunga wajah beliau, berseri-seri wajah beliau, dipeluk, sadaqti ya Fatimah, benar kau Fatimah. Lah terus sampean sakniki wedok-wedok iku melok pilkada nek embung-embung jalengi. Mau jadi perempuan yang paling mulia bukan begitu caranya. Khairun nisa bukan yang seperti itu. Yang bisa mendidik anak taat kepada suami. Coba kita lihat, sejarah membuktikan tidak ada seorang alim dan soleh kecuali dapat tarbiyah daripada ibunya. Ibunya mesti solehah. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani nggak punya orang tua, bapaknya nggak ada, ibunya yang mendidik. Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ibunya. Hampir semua ulama 90% jadi ulama karena ibu punya peran dalam pendidikan. Maka itu, karena supaya kita ini nggak mempunyai generasi yang bagus, wanita ini disendirikan. Wanita ini akan dilepas daripada muhimmah dan tugas utamanya, yaitu mendidik anak untuk kerja, untuk hal yang lain-lain. Kalau sudah gitu generasi kita akan hancur. Nah, maka harus hati-hati. Jangan kau kubur anak wanitamu hidup-hidup. Maknanya jangan kau campakkan dia dalam kebinasaan melalui tarbiyah didikan yang salah, atau faliyadzubillah kau dorong untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Dan yang nomor 3, hadis itu mengatakan wa harrama alaikum al-man'a wa had. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'a wa had. Wa man'a wa had. Man'a wa had ini, mana itu artinya mencegah, ngempet, enggak mengeluarkan, alias medit. Ojo medit-medit, zakatmu iku tokno. Dan iki lho, benjing iki insyaallah atau 2 hari lagi kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Ya,
Ini zakat fitrah, amalan ibadah yang baik. Kalau engkau bebaskan 1000 budak dengan 2,7 kilogram beras yang kau keluarkan, kata Rasulullah, lebih afdol 2,7 kilogram 2,7 kilogram berasmu daripada 1000 budak yang kau bebaskan. 1000 budak, sak budak niku regane padha mbek Mercy siji. Harga budak itu mahal. 1000, satu budak 1 miliar. Berarti kalau 1000 berapa? 1 triliun. Kau sedekah 1 triliun sama 2,7 kilogram beras yang kau keluarkan di malam lebaran atau di waktu hari lebaran sebelum kau berangkat ke masjid, itu lebih afdol, kata Rasulullah SAW. Makanya cok medit-medit apa malih niki bulan Ramadan, semua amal ibadah itu dilipat gandakan. Ini bulan para fakir miskin mendapatkan kenikmatannya. Harta kita keluarkan, ojo dadi wong sing medit. Nggih. Nah niki yang pertama wahad, yang kedua had niku rakus kabeh dipangan. Gak ngurus ojo maneh sing halal, sing subhat, sing haram dipangan. Riba menjadi hal yang biasa. Harta didepositokan dengan cara bunga yang haram. Kemudian mengikuti MLM, LMM dengan cara yang gak benar. Yang itu semuanya dilarang oleh syariat. Ingat, para salaf kita itu hati-hati dalam segala hal, tapi untuk 2 hal ini mereka lebih hati-hati. Apa? Yang pertama adalah bud'un nisa, yaitu nikah. Urusan nikah niku paling hati-hati orang leluhur-leluhur kita ini, delontok kiai-kiai ini. Mesti kalau nikahkan anaknya didelok-delok temenanan, sing mbek kenalan. Coba lihat di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur, itu antara pondok pesantren ikat satu dengan yang lain. Saking hati-hati nih, nikahkan anaknya dengan siapa. Yang kedua, rukun nikah yang 5 ini nggak lepas. Saksinya, walinya, kemudian sirah pernikahannya ini loh, sampai diulang. Angkah tuka, wazawaj tuka, lha iku cukup Pak, saya nikahkan. Nek bahasa Indonesia niku tak rabekno, tak nikahno, lha siji lah cukup Pak. Karena di Al-Quran ada 2 lafaz nikah dan tazwid. Karena takutnya nggak sah 2 lafaz itu dipakai semua. Yang penting jangan sampai pernikahan itu nggak sah. Lah kalau nggak sah, zuriyah dan keturunannya nggak beres. 1. Kemudian wahukukun nas. Yang kedua ini makan harta orang, paling takut. Nggak sembarangan. Harta orang itu, nih, kalau 1 napa niku? Beras, upone lho siji upone, iku ono perhitungane. Waroknya mereka karena apa? Coba lihat ceritanya Imam Syafi'i. Beliau itu Masya Allah, ingatannya nggak ada kayak Imam Syafi'i. Ketika belajar di Imam Malik, beliau itu duduknya di belakang, tangannya itu gini, tangannya gini, satu ini, nggak pakai bolpen, nggak ada kertas. Imam Syafi'i itu dengar hadis dari Imam Malik, qala Rasulullah SAW, tangan yang ini. Didelok Imam Malik, tangannya wong kita delok umek mulai mang. Kok mari ini majelis tak celuki wong iki. Nih, begitu selesai, murid-murid santri pada pulang, Syafi'i dipanggil. Muhammad bin Idris, sini. Kon tak delok mulai mang tanganmu umek kae. Gak iso tak meneng. Dibilang, maaf wahai guruku Imam Malik, saya nggak umek, cuman saya menulis semua apa yang kau katakan. Mana? Ya di tangan saya ini. Coba kau baca. 1 jam beliau duduk di mimbar ngomong hadis Nabi, itu satu persatu disebutkan, nggak ada yang kurang. Ayo, coba di masjid kita takoni. Ayo 3 hal tadi apa? Ayo mbobeb isuk-isuk ngaji sampai ini beb. Lu mongko ayo mau mari asar nih. Ini beliau tuh ingat semua. Imam Syafi'i itu hafal Quran umurnya 7 tahun, dalam riwayat 9 tahun.
apal Muwatta'nya Imam Malik itu 12 tahun sudah apal ribuan hadisnya Imam Malik. Umur 15 tahun sudah diizini memberi fatwa. Saking pinter ya. Suatu saat Imam Malik niki ngajar seperti ini. Begitu ngajar kalau sudah mengeluarkan hadis nggak bawa kitab orang-orang dulu itu. Kayak Habib Jamal juga ada kitab ambil pulpen tok nggih, ambil handphone tok iki nggih. Kalau mengucapkan hadis itu nggak pakai kitab. Terus suatu saat ketika beliau itu menyebutkan satu hadis keselip, ada kekurangan kalimat, kemudian berhenti sebentar. Hadisnya keliru ini. Diulangi lagi. Iki lho ketemuan, iki sing keselip, disampaikan. Muridnya bingung. Masya Allah, Imam Syafi'i kelalen saking gak taune lali. Kemudian beliau termenung diam sebentar. Muridnya satu tanya, kok bisa nggih Imam Syafi'i? Kenapa? Lho panjenengan tadi itu kok bisa keliru mengucapkan hadis? Enggak biasanya, saya tahunan belajar sama panjenengan enggak pernah seperti ini. Beliau berkata, iya ya. Tahu enggak kenapa? Enggak tahu ceritanya. Bapak saya dulu itu pernah suatu saat jalan ke sungai, di situ ada apel. Diambil apel iku luweh langsung dipangan. Setelah dimakan inget lu apel sopo iki. Kemudian diikuti aliran air itu. Tak dilihat, oh iki buah ini jatuh dari pohon ini yang ada di sebelah sungai. Pasti yang punya adalah orang ini. Didatangi, diketuk pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf. Saya tadi tanpa sengaja. Ini abahnya Imam Syafi'i, bapaknya Imam Syafi'i namanya Idris. Maaf, ini apel tadi saya makan tanpa sengaja. Saya waktu itu tadi kelaparan. Sekarang saya datang untuk minta ridhonya panjenengan, agar saya itu lega. Saya nggak mau makan sesuatu yang haram. Kemudian dijawab oleh yang punya apel tadi, tiada maaf bagimu. Saya nggak mau memberikan maaf. Tolong, katanya. Ya wis, dengan syarat apa? Kerja denganku 2 tahun tanpa meminta jasa apapun. 2 tahun, Pak. Piro gaji 2 tahun be apel siji. Lek kula kalih sampean nggih, gak paten nggih ya. Mbok sepurani gak paten. Nggih. Kemudian ya sudah, saya mau kerja 2 tahun, sepakat. Setelah sepakat sudah bismillah. Nikah kerja 2 tahun. Setelah kerja 2 tahun, sudah 2 tahun saya kerja di panjenengan. Sekarang apalagi? Saya ingin minta ridhonya. Kurang 1 lagi. Loh, janjinya kan cuma itu. Ini sekali lagi. Saya harus nikahkan kamu dengan putri saya. Alhamdulillah. Tapi istri saya buta, tuli, bisu, mati aku. Apes mahane. Nggih. Nek kula ya gak pateni. Nggih. Wong rabi mbek liyane payu apa mbek sampean nggih. Kemudian kata, setelah itu tapi janji ridho, aku akan ridho kepadamu. Kemudian dinikahkan, akad. Setelah pernikahan, malam pertama ditemukan oleh ayahnya dengan anaknya tadi. Dilihat, ya Allah, kok gak buta ketok motone, kok bisa diajak ngomong, gak bisu. Sesek iki keliru anak rupane. Nggih, keluar lagi beliau, maaf Bapak, kenapa? Gak keliru anak ta sampean iki? Lho kenapa? Gak buta, gak tuli, gak bisu. Kemudian bapaknya berkata, saya bilang buta karena mulai lahir sampai dia itu umur segitu belum pernah melihat auratnya orang. Saya katakan telinganya itu tuli karena gak pernah mendengarkan orang ngerasani. Aku katakan lisannya itu bisu karena nggak pernah berkata perkataan yang nggak diridhoi oleh Allah. Masya Allah, dinikah punya anak Imam Syafi'i. Nih, lah Imam Syafi'i ini lahir dari orang tua yang warok seperti itu dan ibu yang seperti itu. Keluar anaknya Imam Syafi'i. Pantes nggak pernah lupa. Nah, kalau sampean pekun, apa sih nggak melebu? Nih, mulai wong tua sampai kitanya juga nggak hati-hati. Maka itu ya, ini riwayat kehidupan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu.
Jadi kita punya salaf itu hati-hati di dua hal. Harta orang, hati-hati, jangan bekerja dengan cara yang haram. Dan yang kedua, begitu pula jangan menikah dengan kecuali cara yang halal 100%. Nih, maka itu kayak kawin-kawin yang nggak bener, napa maneh jenenge kawin kontrak. Kawin kontrak itu yang disebut dengan kata mut'ah, itu mujma' alaih, ijma' ulama mengatakan hukumnya haram. Lha wong anake wong kok dikontrak 2 tahun ya, tak rabi 2 tahun mari ngono prei. Nih, coba kita pikirkan. Nikah mut'ah itu halal apa tidak? Orang yang ngomong halal sampean tanya, kon anake sapa? Bapakku jenenge Supri. Biyen Supri ku pas duwe anak kon niku mut'ah mbek sapa? Ngamuk apa gak? Kon ngomong sing genah lho. Kalau saya bilangnya gini, bapakmu Supri pas nikah ambek sapa sampai duwe anak kon, jelas, oh mbek ibuku fulanah jenenge. Kamu nggak marah. Tapi ketika saya bilang mut'ah, kamu marah. Padha mbek ngene. Kon anake sapa Supri? Supri pas gendaan mbek sapa duwe anak kon niku? Pas zina mbek sapa duwe anak kon niku? Kon nek ngomong sing kena lah, mut'ah ini lebih dekat ke nikah apa lebih dekat ke zina? Kalau sekarang dipertanya aja seperti itu. Orang yang mengatakan mut'ah halal, coba kene ayo di anakmu tak mut'ah, ya gak bakalan ridho. Coba lihat. Halal itu sudah jelas, haram sudah jelas. Kalau memang pernah dihalalkan, memang keadaan orang Arab ketika itu beda. Nggak bisa loh, orang Arab zaman dulu tuh nggak bisa tinggal 2 hal. Sing pertama minuman keras, yang kedua perempuan. Sampai saking, maaf, nggak bisa tinggal perempuan. Dulu tuh sahabat, burkoi gak nggae kurma, burkoi itu menggauli istrinya. Begitu Allahu Akbar, kurma lali, sing penting bojone sik. Nggak bisa nahan. Terus disuruh Rasulullah untuk perang jihad 2 bulan. Masa iso ninggalno? Lho wong subuh sampai maghrib lho gak iso. Nah, maka itu pernikahan, perzinaan itu pelarangannya nggak secara langsung. Sebagaimana minuman keras, khamr. Pertama minuman keras itu hukumnya belum jatuh haram. Minum orang sangat biasa. Sudah, kemudian la taqrabus shalah wa antum sukara. Minum minuman. Tapi nek sembahyang sing sadar tinggalno iku. Oh nggih. Kalau yang urusan apa? Salat baru sadar, engko ngombe omane sak karepmu. Ate kubam-kubammu gak apa-apa wis. Nggih. Tapi urusan sembahyang sing sadar. Sampai innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'alakum tuflihun. Turun ayat wis man'an batan, tidak boleh sama sekali. Nah, begitu pula yang namanya ya dulu perzinaan dilarang oleh Rasulullah SAW. Lah, kemudian mereka itu diperbolehkan mut'ah. Ya, mut'ah itu kawin kontrak. Itu diperbolehkan karena perjalanan jihad itu lama dan mereka meninggalkan anak dan meninggalkan istri. Akhirnya diperbolehkan mut'ah tersebut hingga akhirnya dilarang secara mutlak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu saya kembalikan lagi ke man'a wahad. Jangan pelit. Yang wajib kita keluarkan, kita keluarkan. Kemudian kalau cari harta dengan cara yang murni, halal, insya Allah Allah akan meridhai amal ibadah kita. Amin ya rabbal. Ini innallaha harrama alaikum hukukal ummahat wa wa'dal banat wa man'a wahad wa karihalakum. Ada lagi 3 lagi yang dibenci, tapi waktunya sudah habis. Jadi bersambung tahun yang akan datang. Mugi-mugi diparingi panjang umur. Amin ya rabbal. Ya, sudah 1 jam, itu 3 hal tadi itu. Karena ada lagi sesi pertanyaan atau tanya jawab yang 3 nyambung. Nggih. Jadi kayak sinetron ngono lho nyambung-nyambungi. Supaya penasaran sampean iki.
supaya takmir yang ngundang aku maneh nggih. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, monggo silahkan. Monggo. Silakan, mungkin satu aja karena waktunya sudah habis. Satu pertanyaan. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Pertanyaannya apa? Hah? Enggak apa-apa. Nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kula niku Kristen Yai. Nggih. Kados pundi ngabekti kula ingkang sae dumateng tiyang sepuh kula Yai. Matur nuwun. Nggih. Ada hal-hal yang diperbolehkan, bahkan tetap wajib birrul walidain walaupun orang tua itu orang yang tidak seiman dengan kita. Siapapun orang tua kita, kita wajib taat kepada dia kecuali kepada syariat. Perintah Allah dan Rasul sudah ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk demi untuk memaksiati kepada sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak mengatakan A, tapi Allah dalam Al-Qur'an berkata B, kita harus B. Selain apa yang dikatakan orang tua, selain dikatakan kitab dan sunnah, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, kita taat sama orang tua. Begitu juga istri kepada suami. Nih, kayak suami berkata, nah, istri jangan keluar rumah sudah, nggak boleh keluar rumah. Jangan ini, jangan itu kewajiban. Tapi ojo sembayang nanti dulu. Ojo nggak kelambiku, gak keren, sing ketat-ketat titik, moh pak. Ini perintah dari Allah saya dulukan daripada suami, tetap Al-Quran kita pegang. Nah, perlu Anda ketahui, tetap harus birrul walidain. Walaupun orang tua itu non-muslim. Bahkan di riwayat dalam Al-Quran dikatakan berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, lemah lembut. Mungkin di situ juga menjadi satu ajang berdakwah kita kepada orang tua kita. Dan Anda hanya boleh mendoakan satu hal, yaitu hidayah. Doakan orang tua itu supaya dapat hidayah terus doakan hidayah. Jangan mendoakan selain itu, karena nggak boleh mendoakan orang non muslim kepada selain hidayah. Nggak bisa orang non muslim tak dongak nongkon mati husnul khotimah, nggak bisa. Berarti kau mendoakan dia mati husnul khotimah dalam keadaan dia kekafirannya, nggak boleh. Jadi kita doakan kepada orang yang non muslim, itu juga orang tua kita, untuk dapat hidayah. Itu dapat hidayah. Ataupun kalau orang tua itu sudah meninggal, ya sudah. Kita nggak bisa mendoakan semoga kuburan dijembar sampai Allah Ta'ala, nggak bisa. Hanya saja Allah yang lebih, Allah maha tahu dengan apa yang diperbuat pada hambanya. Kita nggak tahu. Kita jangan mengeklaim berarti orang tua saya itu disiksa dan lain, nggak ada yang tahu untuk urusan ini. Wis. Tapi yang jelas syariat mengatakan kita nggak boleh berdoa kepada orang tua atau orang lain, baik orang tua atau orang lain yang non muslim dengan doa selain hidayah. Ya. Seperti itu. Salam itu juga nggak boleh kepada non muslim. Salam itu doa. Orang muslim, non muslim salam kepada kita, ya juga nggak boleh dijawab. Karena salam itu doa. Makanya assalamualaikum. Wong non muslim doa assalamualaikum, keselamatan untukmu, nggak boleh. Kenapa? Itu doa. Sedangkan doa itu hanya kepada orang yang muslim, kecuali doa hidayah. Semoga kau dapat petunjuknya Allah untuk memeluk agama Islam, baru itu diperbolehkan. Jadi seperti itu. Taat tetap, nggak ada perubahan. Seperti orang tua muslim, hanya mendoakan yang tidak boleh. Dan kita jangan mentaati untuk perbuatan yang di situ melanggar Allah dan Rasulnya. Itu saja. Oke, monggo. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sudah tanyakan, saya itu ditinggal orang tua saya sekitar umur 12 tahun. Saya tinggal mati orang tua saya. Terus saya bagaimana berbaktinya kepada ibu saya?
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birrul walidain ada 4. Birrul walidain ada 4. Yang pertama, barun fil hayah wa barun fil wafah fahuwal afdol. Orang bakti dengan orang tua itu ada 4 macam. Yang satu bakti ketika hidup, bakti setelah meninggalnya. Bakti ketika hidupnya senantiasa taat kepada orang tuanya, menggembirakan hati orang tua sampai dia meninggal. Setelah meninggal, Masya Allah, setiap sholat membacakan, mengirim surat Fatihah. Bahkan tiap malam Jumat, maca no Yasin. Setiap bulan minimal sekali datang ke kuburannya, ziarah, membacakan tahlil. Nih, bahkan ada yang lebih dari itu sampai membuat haulnya orang tua. Ini adalah barun fil wafah, bakti ketika hidup dan bakti ketika meninggal. Ini nomor 1. Bawahnya ini adalah barun fil hayah wa akun fil wafah. Waktu dalam masa hidupnya, Masya Allah, bakti sama orang tuanya, tapi setelah meninggal nggak pernah dikirimi Fatihah. Orang dekat orang tuanya juga nggak pernah didatangi. Nih, karena Rasulullah mengatakan daripada bentuk birrul walidain adalah kita silaturahim dengan orang-orang dekatnya orang tua kita. Bapakku biyen niku cidem mbek wong iku. Orang yang dekat itu didatangi. Bapak saya itu dulu suka bantu orang itu, lalu selalu dia membantu, mengikuti perjuangan orang tuanya. Itu adalah barun fil wafah, bakti ketika setelah. Nih. Tapi ini tidak. Setelah meninggal orang tuanya, ini hidup bakti ketika meninggal nggak pernah datangi orang teman bapaknya atau saudara bapaknya, nggak pernah juga ngirim Fatihah, wis gak tahu blas. Sampai duwe anak akeh niku ditakoni kuburane bapakmu ndi, mbuh lali aku. Kuburane bapak ini lho lali, lha nemen to. Saking gak taune diziarahi. Lho kon ben pas ngubur melok apa gak? Mboten, tak wakilno biyen. Sampai ngubure iku lho diwakilno. Saking kenemenene wis pokoke wis mati wis cukup lega aku, wis ibuku, bapakku wis mati, alhamdulillah pun saya kewajiban saya selesai. Belum. Rasulullah itu ketika pulang waktu di Hajjul Wada itu, ketika sampai ke Abwa itu tempat ibu beliau. Ya, dikubur, waqafa bi qabri ummih. Rasulullah itu berdiri di depan pintu kuburan ibunya. Kemudian beliau berziarah ke orang tuanya. Ya, kita juga seperti itu. Orang tua kita meninggal minimal sebulan sekali, 2 bulan, pol mentok setahun sepisan. Sebelum Ramadan atau setelah Lebaran datang orang tua ini. Terus dibacakan surat Fatihah dan lain-lain. Saiki paling seakan iki nek wong tuane niku ikut orang tuanya itu punya anak yang ikut golongan sing titik-titik syirik bid'ah iku. Seakan sing ngirimi Fatihah sapa? Wis gak ngirimi Fatihah di bid'ah maneh. Ngelarang wong ngirim Fatihah. Nah niki, wa waladun sholeh yad'ulah. Padahal itu adalah amalan yang gak berhenti. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, niki akun fil hayah wa barun fil wafah. Dan niki jenenge kasep. Pas hidupnya orang tuanya nggak digunakan kesempatan dengan baik, disalahno di sembarang kali. Ketika ibunya meninggal baru nyesel, ya Allah, getune aku sembarang kali. Terus kuburane Masya Allah ben minggu diparani, dulur-dulure apa kancane wong tuane Masya Allah selalu disilaturahimi, ngadakno hol sembarang kali, ya mending. Akan tetapi ya jarene wis kasep. Tapi itu masih lebih mending daripada enggak sama sekali. Dan yang terakhir niki paling parah. Akun fil hayah wa akun fil wafah. Nih, durhaka ketika hidup, wis senengi nglarakno atine wong tuane. Wis mati wong tuane dianggap kucing, dikubur wis gak tau dikirimi Fatihah, gak tau diziarahi, gak apa, wis mbuh nang di kuburane wis mbuh.
Dan niki adalah golongan yang empat, ini yang paling parah, naudzubillah min dzalik. Nah, panjenengan bisa ikut golongan yang pertama. Ketika hidup jangan sia-siakan, walaupun ketika itu kita masih belum mampu untuk berbuat bakti karena masih kecil, belum putus Anda untuk bisa berbakti kepadanya. Ada kehidupan selanjutnya. Dengan sampean sedekah, hadiahnya ada pahalanya dihadiahkan orang tua, bangun masjid dijenengno wong tuane, haji, umroh. Makanya kita kalau umroh itu biasanya umroh 3 hari di Mekah, 4 hari di Mekah, sehari umroh. Pertama, nawaitu al-umrata. Ya, saya niat untuk umroh wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan aku ihram kalau untuk diriku, an-nafsi. Nanti besoknya lagi umroh, nawaitu umrata wa ahramtu an-nafsi, untuk diri, untuk an-ummi, untuk ibuku yang telah meninggal. Pahalanya ini buat ibu saya yang telah meninggal, umroh. Besoknya lagi untuk bapaknya. Sekarang saya niat untuk bapak saya yang telah meninggal. Niki ingat selalu ya kepada orang tuanya yang telah meninggal. Ini berarti birrul walidain setelah mereka itu telah tiada. Wallahu a'lam bissawab. 1 jam lebih. Nggih. Nek diterusno buka aku mari ngene. Nggih. Nggih. Sunnah sudah saya jadikan 3 pertanyaan. Ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan soal akhlak. Akhlak. Ini saya barusan lihat TV swasta, apalagi yang menanyakan itu seorang muslim wanita dari LSM, tidak saya sebutkan. Kenapa orang Islam yang disebut-sebut banyak korupsi, padahal dia itu pejabat, sudah disumpah sama Al-Quran? Apakah dia itu sudah belum punya akhlak menurut Habib? Apakah tanggung jawabnya itu besar sama Al-Quran? Saya juga menanyakan tadi Habib, tegakkan terus perang. Lah saya itu miris mendengar perkataan si wanita LSM tadi di TV swasta, yang banyak korupsi kenapa orang Islam. Nah gitu Habib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena di Indonesia 90% orang Islam, jadi yang korupsi ya orang Islam. Karena pejabatnya 90% umat Islam. Sebaliknya kalau di luar negeri juga seperti itu. Di Cina, kok wong Islam gak ono, ya sing korupsi memang gak ono sing dari pejabat. Nih. Nah, memang begini. Kita semestinya omongan seperti itu omongan orang awam, betul ya. Berarti perempuan tadi itu otaknya sudah kecetak dengan media. Karena kita kan ini kan kalah, media ini milik mereka. Jadi gimana caranya umat Islam itu dibuat jelek sampai minder jadi Islam? Itu kan sudah minder dia. Berkatakan, ya apa wong Indonesia iki yo, malingnya yo muslim, perampoknya yo muslim, kabine yo muslim. Ya kalau sampean ke Amerika ya ngono pisan. Nih, Islam di Amerika tuh Masya Allah malah masjid penuh walaupun mereka minoritas. Maling perompake ya non muslim kabeh. Ya kalau mereka itu coba membuka wawasan, pasti akan berpikir seperti itu. Tapi yang jadi masalah betul yang disampaikan Bapak tadi itu, bagaimana terdoktrin seorang wanita itu sudah terdoktrin untuk melecehkan sendiri dia umat Islam. Islam ini kok gini sih? Ya, memang kalau disampaikan, kita mengakui bahwa umat Islam sekarang ini terjadi inhitot, penurunan akhlak, merealisasikan kitab dan sunnah itu kurang. Mereka lebih percaya dengan orang barat, dengan konun atau aturan-aturan dari barat daripada Al-Quran dan hadis. Ada seorang Amerika yang masuk Islam, habis gitu umroh, ndelok wong Islam di Mekah bingung. Kemudian dia membuat satu pernyataan seperti ini, Alhamdulillah alladzi arrafanil Islam qoblal muslimin. Alhamdulillah aku kenal Islam sih baru kenal wong Islam. Nek aku kenal wong Islam sih mungkin gak mlebu Islam aku.
Kenapa? Ya, Islam begitu indah, tapi orang-orang ini yang nggak bisa menerapkan Islam ini. Makanya ada satu pemikir dari Mesir yang saya salut ya. Beliau itu dalam bukunya mengatakan bahwa sekarang ini justru doktrin orang Barat ini yang betul-betul mengambil dari kitab dan sunnah. Saya kemarin ketemu sama orang Belanda. Orang Belanda, ya, orang Belanda asli, tapi masuk Islam. Terus dia ikut pesantren kilat di Yaman. Saya ketemu dengan orang Belanda ini, sahur bareng. Setelah sahur, kemudian saya itu cerita-cerita tentang masalah Belanda. Dia bilang Indonesia itu gimana? Oh gini muslimin, Masya Allah. Dia bilang heran saya, sudah dijajah sama Belanda, sama negeri kami 350 tahun. Ya gak metu-metu tuh kok agama Islam. Berarti itu memang hebat itu. Kemudian seperti itu. Kemudian saya tanya tentang bagaimana Belanda itu sendiri. Oh Belanda Masya Allah, dia cerita satu hal yang saya heran. Dia bilang bahwa di Belanda dan umumnya Eropa, kebohongan itu sesuatu hal yang berat. Bohong itu parah. Sampai kalau ada orang bunuh orang, dia nggak mau bohong, dia mengatakan saya yang bunuh. Kalau dia yang bohong, ketahuan bohongnya itu nanti hukumannya lebih berat dari bunuh orangnya. Itu di negeri kami. Jadi yang namanya bohong itu sudah sesuatu yang sangat hina. Saya melongo, subhanallah. Loh kenapa? Saya bilang yang mestinya seperti itu Islam. Dalam Ihya itu disebutkan beberapa hadis di akhir Ihya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, nggih, hal mukmin yakdzib, mukmin itu bohong? Tidak. Mukmin berzina? Iya. Mukmin minum minuman keras? Iya. Mukmin maksiat ini iya, tapi lek goroga. Wa in zana wa in saraq ya Rasulullah, walaupun zina walaupun mencuri iya. Tapi goroga. Yudba'u likulli mu'min kullu khuluqin, kata Rasulullah. Orang mukmin itu bisa punya akhlak apapun, tapi dua yang enggak punya. Khianat dan bohong. Khianat ini korupsi. Nah, ini yang justru dipegang oleh orang Barat. Khianat, korupsi, bohong itu enggak boleh. Makanya mereka itu karena berpegangan dengan inti Al-Quran makmur. Kita yang Islam nggak pegangan dengan inti Al-Quran. Kita akhirnya inhitab. Maka itu, ini kalau kita bahas sampai Ramadan tahun ngarep begitu nih. Apa sebab-sebab merosotnya umat Islam ini apa? Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah hal yang sangat parah adalah ta'zim li dunia, materialistis. Sudah kita ini sekarang umat Islam dibuat matre, ya, kapitalisme dan lain-lainnya ini matre. Ini katanya Rasulullah SAW, idza abdamat ummati ad-dunya nuzi'at minhu haibatul Islam. Kita itu kata Rasulullah, kalau sudah mengagungkan dunia berlebihan, mendahulukan urusan dunia daripada akhirat, ya, sholat di masjid wis ditinggal, kabeh ditinggal, sudah Islam tidak punya wibawa. Sebagai penutup, ada satu misionaris naik pesawat ketemu sama satu orang muslim, tapi dia orang Barat. Muslim ini Barat, wajahnya orang-orang Barat, dikira orang Barat, dikira Nasrani atau dikira orang-orang non muslim. Kemudian misionaris ini cerita, dari mana? Dia bilang saya dari Vatikan. Jadi transit di Dubai. Ya, dia ketemunya itu pokoknya di Dubai. Nggak tahu kemana. Terus dibilang lu dari mana? Dari Vatikan. Ada apa? Dapat piala. Dapat piala penghargaan selama 10 sampai 12 tahun dia tinggal di Uni Emirat Arab ini, mendapat penghargaan yang hebat. Kemudian ditanya, loh, dia langsung, Anda memurtadkan berapa orang? Wong piro sing mbok murtadno nek ngene Dubai atau di Emirat Arab? Dijawab, satu pun belum ada yang murtad. Loh, satu belum ada yang murtad, tapi Anda kok Masya Allah gitu
mendapatkan apa namanya? Nobel, pinter pandai, misionarisnya itu berhasil sampai dapat penghargaan. Kemudian kata dia, nah saya bilangi, saya mendapat Nobel ini bukan karena saya memurtadkan, tapi saya membuat bagaimana di Uni Emirat Arab itu umat Islam itu mendapatkan mudah kredit card. Bagaimana caranya saya masuk ke bank-bank untuk mempermudah memberikan kredit card yang intinya gampang hutang dengan kredit card nang tuku gesek akhir bulan ngelundasi ya opo iki, maka dia harus kerja. Orang-orang dulu tuh, orang Uni Emirat Arab, orang Arab dulu tuh orangnya santai, dia nggak ada tuntutan, pokoknya ono blonjo lek ya gak ono. Tapi gara-gara kredit card gak ono ya iso blonjo, tapi mari ngono harus kerja untuk nutup utang itu. Kemudian gara-gara itu loh, gara-gara merebaknya kredit card, semua sedikit-sedikit ya shot, ayo gesek, masjid sepi. Orang mau ke masjid mikir, aku lihat nang masjid, waktuku terbuang, dolar atau dirham ini jalan. Taksi itu kalau mau berhenti mau sholat eman, berapa uang hilang dari saya. Akhirnya taksi mandek nang masjid moh jalan, nih kotanya berjalan terus 24 jam bikin negara. Dan alhamdulillah akhirnya apa? Umat Islam jarang ke masjid, jarang mau majelis-majelis taklim kayak gini kayak eman. Loh eman Habib Jamal iki mang suwene nek ceramah. Niki umpamanya aku buka warung lah, wis buka wis piro iki. Nah, ini seperti itu datang, sudah nggak ada. Itulah yang namanya dituntut untuk duniawiyah. Abdomat umat di dunia. Kalau sudah seperti itu, loh, mereka sudah tahu nuzi'at minhu haibatul Islam. Islam sudah nggak punya kewibawaan. Nah ini salah satunya penyebab kemerosotan umat Islam itu apa? Di antaranya tadi itu, ini memang ada ghazwah, ada perang ini. Kita mesti harus tentukan, ya orang-orang kita bagaimana ini sekarang ini umat Islam pokoknya brewon titik. Nih sedikit-sedikit dituduh nopo niku keras titik ngomongi, wah nopo irhabi, apa irhabi niku teroris, garis keras. Ini tuh wah Islam ini macam-macam. Ini yang memang seperti itu yang terjadi di antara kita umat Islam. Ayo kembali umat Islam, monggo tegakkan kitab dan sunnah, ya, berpeganglah dengan kitab dan sunnah. Insya Allah kalian pasti akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita panjang umur untuk bisa mengikuti Ramadan yang akan datang dan yang akan datang dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma taqabbal salatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal sujudana wa taqabbal tilawatana. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlik ya Allah wa min khasatik bil Qur'an. Allahumma tahhir qulubana wa zakki anfusana waghfir dhunubana wastur uyubana wa saffi mashrubana. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.